lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilya. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Sepertinya Indonesia ringkih, Bung Firdaus, tidak melihat jauh ke depan bahwa dunia akan mengalami krisis dan Indonesia juga mengalami krisis ya. Banyak industri yang telah bangkrut dan lapangan pekerjaan makin menyusut dan banyak hal yang bisa kita bicarakan. Tetapi persiapan untuk krisis ini nggak terjadi, Bung Firdaus. Seakan ini biasa-biasa saja. Jadi kabinet Prabowo ini tidak menyiapkan itu bahwa itu sudah di depan mata. Iya, Bung Meldi. Krisis sebagai bagian dari perkembangan atau dinamika politik global, tidak hanya global tapi juga nasional misalnya, itu seharusnya menjadi salah satu yang diantisipasi oleh pemerintahan manapun. Termasuk ini bagian dari benchmarking, bagaimana mereka mendesain program dan rencana kerja, Bung Meldi. Saya pikir kalau dalam konteks ini misalnya, kita memasukkan faktor-faktor geopolitik, ekonomi, dan segala macam di dalam baik itu rencana pembangunan jangka menengah atau jangka panjang termasuk juga dalam misi visi seorang pemerintahan di sana gitu. Tetapi ketika itu menghantam atau krisis itu mendera kita, kita malah terlihat tidak begitu siap, Bung Aldi. Bagaimana krisis nilai tukar rupiah yang hampir 17.000 walaupun sempat sekarang naik lagi begitu ya, ataupun juga nilai indeks bursa di sana begitu yang sempat jatuh begitu berkali-kali walaupun sekarang sudah mulai naik lagi begitu ya. Tetapi akan berapa lama ini bisa bertahan dan stabil dan terus positif misalnya. Kemudian kalau kita ingat juga Bung Meldi, bagaimana di awal tahun 2025 PHK di mana-mana, walaupun pemerintah mengatakan, oh yang di PHK itu jauh lebih banyak yang dibandingkan, maaf, yang diterima kerja baru jauh lebih banyak dibandingkan yang di PHK. Gitu. Artinya ada persoalan-persoalan yang notabene itu menunjukkan bahwa ada semacam situasi yang mungkin di luar prediksi kita, baik itu krisis ekonomi, krisis fiskal, ataupun juga dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks pertahanan keamanan atau geopolitik secara global. Dan kalau kita lihat dari sini, kita tidak punya pondasi-pondasi dasarnya, terutama dalam sisi ekonomi misalnya. Bagaimana keretanan ekonomi kita masih sangat tergantung dari luar negeri, baik itu dari pasarnya atau bahan berbakunya, pangan, energi, dan seterusnya. Tetapi di sisi lain, dari sisi ketergantungan ini, kita tidak menemukan konsistensi. Bahkan kita lihat, kita malah jadi bingung, apakah kita akan menerapkan ketahanan energi gitu misalnya, memberikan semacam kekuatan untuk dalam negeri misalnya, tapi pemerintah malah membuka ekspor energi semakin besar dari Amerika atau negara lain. Begitu juga dengan ketahanan pangan gitu ya. Tetapi pemerintah malah membuka, tidak ada lagi pembatasan atau penjagaan kuota impor barang-barang pokok misalnya. Siapa yang bisa mengimpor silakan dimasukkan. Walaupun niatnya baik misalnya, menghilangkan para raja-raja kecil, pengelola misalnya kuota-kuota impor misalnya. Tetapi di sisi lain kalau itu dimasukkan, maka beras, daging, bawang putih, pupuk, dan segala macam gitu ya, itu akan masuk dan kita tidak akan bisa bersaing dan produk dalam negeri akan terus hilang, Bung Edi. Dan bahkan dalam konteks misalnya pemberian kerja misalnya, iklim investasi yang tidak baik misalnya, sehingga beberapa investasi menarik mundur atau misalnya menutup pabriknya. Ada misalnya aspek sisi keamanan, premanisme di sana, ormas yang semakin muncul lagi, sekarang makin marak begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini, lapangan kerja yang tidak tersedia, ketidakpastian dalam sisi ekonomi dan hukum gitu ya, bisa jadi kita memasuki dalam era misalnya ancaman krisis yang semakin besar. Pertanyaannya, apakah dengan kondisi sampai April ini 6 bulan pemerintahan kita semakin kuat atau semakin siap di dalam menghadapi krisis yang multidimensi ini, Bu Adi? Itu yang mesti kita lihat lebih lanjut, begitu. 6 bulan Prabowo, Bung Firdaus ya, kita belum menemukan titik balik bahwa indikator-indikator positif terhadap ekonomi, sosial ya, pertahanan dan sebagainya. Kita belum melihat itu titik tumbuhnya, Bung Firdaus ya. Kalau kecambah itu dia udah mulai ada bunga-bunga kecilnya atau daun kecilnya yang bisa muncul di situ. Nah, 6 bulan Prabowo ini malah makin memburuk, Bung Firdaus ya. Kalau kita lihat indikator-indikatornya memburuk dan titik balik indikator membaiknya belum muncul, inilah yang saya katakan bahwa Indonesia tidak siap untuk mengatasi atau melihat potensi ekonomi ke depan yang sebenarnya gelap dan Indonesia tidak bisa mengantisipasi itu dengan baik karena mereka tidak melakukan persiapan dengan matang, Bung Firdaus. Yang membuat saya bingung adalah kira-kira bertanya-tanya sebenarnya apakah ini tidak ada persiapan, ini tidak terjadi karena tidak ada perencanaan atau tidak diantisipasi dalam program kerja begitu ya. Kalau kita melihat dalam sisi rencana pembangunannya atau rencana misi visi asa citanya itu ada, Bu Meldi. Tetapi dalam implementasinya tidak muncul misalnya. Kalau dikatakan kita sudah mulai menyemai ketahanan energi, ketahanan ekonomi dan segala macam, itu muncul di lapangan, tetapi belum begitu.
yang munculnya statement-statement spekulatif, statement-statement populis misalnya, menanam 5 pot cabai begitu ya, atau menggunakan burung hantu untuk ketahanan pangan begitu, atau yang lainnya misalnya. Tapi dalam sisi makro yang lebih terstruktur dan sistematis itu tidak ada. Bagaimana ketahanan pangan? Bagaimana energi? Bagaimana lapangan pekerjaan? Gitu ya. Bagaimana melihat masuknya pabrik-pabrik atau bahan tekstil dari China misalnya, penutupan pabrik-pabrik tekstil ataupun juga pangan gitu atau dan seterusnya misalnya. Atau dari sisi lain menurunnya penyediaan lapangan pekerjaan begitu ya. Jadi ini yang menurut saya kita tidak menemukan semacam blueprint atau sesuatu yang menjadi jaminan kita begitu bahwa pemerintah menyiapkan hal-hal untuk membangun ketahanan ekonomi atau mengantisipasi munculnya krisis gitu. Koordinasi antar kementerian yang belum tercipta, kemudian juga bagaimana komunikasi, termasuk kira-kira bagaimana rencana kerja itu yang membuat kita bingung. Nah, krisis selalu distimulus oleh ketidakpercayaan menurunnya gitu ya, kepercayaan kepada pemerintah atau otoritas begitu ya, tidak jelasnya atau tidak adanya kepastian baik itu hukum atau ekonomi dan segala macam, dan itu yang memunculkan spekulasi atau memunculkan misalnya tindakan-tindakan yang mendorong munculnya krisis yang semakin dalam. Dan bagaimana pemerintah melihat ini, itu yang belum kita lihat, Bung Meli. Prabowo telah melaksanakan sarasehan ekonomi, Bung Firdaus, ya, berapa hari yang lalu, ya, berapa minggu yang lalu. Dan itu saya kira dia telah memberikan clue-clue yang cukup baik, tapi belum detail, Bung Firdaus, tentang masalah-masalah yang muncul. Dan belum ada sebuah aturan-aturan atau sekurang-kurangnya peraturan-peraturan yang mengaturnya, yang dibicarakan di sarasehan ekonomi, hanya baru ide-ide, Bung Firdaus. Jadi implementasi ke bawahnya belum terjadi. Sehingga ide-ide ini telah selesai ekonomi dilaksanakan itu menguap lagi, Bung Firdaus. Tidak terlihat indikasi-indikasi arahnya ke sana. Iya, betul. Kalau kita bicara dalam sisi formalitas, legalitas, peraturan, yang saya lihat ada sekarang adalah satu sisi bagaimana dominasi seorang presiden, gitu ya. Mungkin karena ketidakpercayaan kepada menterinya. Kalau kita lihat sejak awal ada beberapa kebijakan yang tarik ulur, dimajukan kemudian diberhentikan. Mulai dari LPG, kemudian sembako, kemudian beberapa yang lain saja. Termasuk PPN di awal yang 12%, begitu ya. Artinya publik melihat sebenarnya otorisasi itu muncul dari mana? Apakah Kementerian Teknis sebagai penguasa tertinggi atau misalnya bisa didikte oleh presiden? Dan pada sisi lain, ini juga menimbulkan keraguan-keraguan dalam sisi inovasi ataupun juga kira-kira penerapan kebijakan di level kementerian-kementerian teknis begitu. Dan pada titik ini memang yang kita lihat adalah tidak munculnya program yang smooth, yang komprehensif di antara kementerian. Terlepas misalnya kementerian yang gemuk atau stafsus yang banyak misalnya, tetapi blueprint besarnya itu belum bisa dipahami semua orang. Kemudian yang kedua, kira-kira otorisasi itu ada di mana? Apakah pertek itu peraturan teknis harus melalui presiden atau cukup di bawah kewenangan seorang menteri saja misalnya? Sehingga pada kata lain misalnya sisi internal kekuasaan masih punya persoalan dari sisi komunikasi dan hubungan antar mereka. Dan kalau itu terjadi, ya ini akan memperkuat atau memperburuk dalam kemampuan menghadapi krisis, Bung Meli. Jadi saya pikir pembenahan di internal tata kelola pemerintahan, kemudian komunikasi, kemudian bagaimana pengejawantan dari program rencana kerja itu menjadi hal pokok di dalam kira-kira menjadi fundamental alas atau fundament dasar di dalam menghadapi krisis atau tantangan baik itu di dalam lokal ataupun juga dalam politik global Bung Meli. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.